Memang kalender event ini berbentuk komik, Oh, komik Mbak Kepo, cipta karya naik ke bukit Sepadang Hills 3 jam ya naik ke atas ya. Versi saya nggak tahu Mbak Dina mungkin bisa lebih cepat 1,5 jam kan. Bahwa 2025 ini bisa mengulang kembali prestasi dari 2024 kemarin, yang mana jumlah wisatawan Nusantara maupun wisatawan mancanegara naik drastis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Insight, ketemu kembali bersama saya Dina Prihatiniwardoyo di Insight Talk. Kali ini spesial, kita akan membahas terkait dengan pariwisata yang ada di Kalimantan Barat. Bagaimana perkembangan wisata yang ada di Kalbar. Sudah bersama saya Kepala Dinas Disporapar Kalimantan Barat, Ibu Windy Prihastari Harrison. Langsung aja kita sapa. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Sehat Mbak Dina. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah Bu Windy. Ya. Ini kan kita kali ini membahas terkait dengan perkembangan wisata yang ada di Kalimantan Barat. Sahabat Insight di rumah pasti ingin mengetahui nih Bu, bagaimana sih perkembangan sepanjang Bu Windy menjabat sebagai Kadis Porapar di Kalimantan Barat. Silakan Bu. Iya, terima kasih Mbak Dina. Halo sahabat Insight. Halo Gen Porapar, kami biasanya menyapa Gen Porapar juga, generasi pemuda olahraga dan pariwisata Provinsi Kalimantan Barat. Ya. Karena sejak tahun 2017 perangkat daerah antara Dispora dan Parbud menjadi satu, maka kita menyebutnya Disporapar. Nah, kami mengampu 5 tusi Mbak Dina, yaitu tusi di bidang kepemudaan, olahraga, destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, dan ekonomi kreatif. Nah, 5 tusi itu kita berjalan seiring bersama, dimulai pada waktu saya diamanahkan menjadi Kadis Porapar di bulan Agustus tahun 2020. Jadi 3 tahun lebih ya Mbak Dina, tidak terasa ya kita bersahabat dengan Mbak Dina dan kawan-kawan, dan tentunya tidak terlepas bantuan juga support dari kawan-kawan media di dalam kami melaksanakan fungsi-fungsi baik itu di pengembangan kepemudaan, olahraga, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Nah, kalau kita berbicara tentang satu tusi yang kami ampu pada saat ini, yaitu bagaimana pengembangan pariwisata di Kalimantan Barat yang barusan saja hingar-bingar kita menyelenggarakan event terbesar Festival Cap Gome di Singkawang ya Bu, di Singkawang dan di Pontianak ya. Dan ini menjadi salah satu event unggulan dan masuk top 10. Cap Gome, Festival Cap Gome Singkawang masuk top 10 di Karisma Event Nusantara Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Nah, yang paling membanggakan pada tahun 2025 ini kita berhasil mendorong agar Festival Cap Gome Pontianak juga masuk di dalam Karisma Event Nusantara. Jadi kita berhasil membawa event ini ke tingkat nasional dengan dilakukan berbagai macam kurasi oleh kementerian dan meyakinkan bahwa Festival Cap Gome Singkawang dan Pontianak itu adalah 2 festival yang mempunyai brand berbeda. Brand itu yang kita bangun sehingga akhirnya berhasil juga masuk, karena kan mereka menyampaikan kenapa harus dua-duanya, kan satu dia bilang kan. Kami meyakinkan bahwa brand dari pelaksanaan ini berbeda, dan membangun brand tersebut merupakan kerja keras dari kita semua, bukan hanya kami di Pemprov yang membawa festival ini, juga di kabupaten atau kota penyelenggara, bahkan si panitia pelaksana. Bu, tadi menyinggung terkait dengan Cap Gome di Kota Pontianak dan Singkawang. Di Singkawang kemarin kan hadir Mas Wapres nih. Nah, dia hadir, kemudian 2 dari kegiatan ini masuk ke dalam KEN itu tadi.
mungkin ada yang disampaikan mungkin Bu terkait dengan Mas Wapres kan baru melihat tatung, kemudian arak-arakan, itu apa sih Bu yang disampaikan oleh Ibu sebagai Kadis Porapar pada saat itu? Iya, tentunya alhamdulillah saya berkesempatan mendampingin Ibu Wakil Presiden karena kemarin kapasitas saya sekaligus sebagai penjabat Ketua Tim Penggerak PKK ya. Dan sempat ngobrol, berbicara bahwa mereka sangat senang sekali dan ini merupakan kesempatan kita untuk mempromosikan event budaya yang ada di Kalimantan Barat. Selain ini juga kan ingin memperkenalkan kepada generasi muda dan agar mereka melestarikan budaya yang ada di Kalimantan Barat melalui penyelenggaraan event. Oke. Baik, Bu, ini kalau 2025 ini kan ini masih masuk di awal 2025. Kalau kemarin kita sudah menjalani Cap Gome, di 2025 ini ada target kalender event apa Bu yang akan dituju dan akan digelar gitu di Kalimantan Barat? Iya, tanggal 11 Februari kemarin kita sudah launching kalender event Kalimantan Barat tahun 2025 ya. Ada kenaikan sebanyak 7 event untuk Kalimantan Barat yang berada di kabupaten kota. Sekarang ada 44 event. Nah, 3 tahun terakhir ini kita merancang memang kalender event ini berbentuk komik. Komik Mbak Kepo yang tujuannya agar bisa menarik perhatian anak-anak muda kita, kemudian cara penyampaian promosinya juga, dan yang tidak kalah pentingnya dalam promosi di dalam kalender event secara konvensional juga kita membuat digital promosi pariwisata yang sahabat Insight bisa nanti ini aja di scan barcode, kemudian di dalamnya ada komik cerita tokoh Mbak Kepo berkeliling ke Kalimantan Barat yang sudah beberapa episode termasuk di 2025. Nah, tentunya kita mempunyai optimisme, keyakinan bahwa 2025 ini bisa mengulang kembali prestasi dari 2024 kemarin, yang mana jumlah wisatawan Nusantara maupun wisatawan mancanegara naik drastis dan jauh di atas target yang sudah kita capai. Berdasarkan data BPS di waktu yang berbeda di bulan yang sama, itu jumlah kenaikan tahun 2024 itu wisatawan Nusantara 73,33%. Ya. Itu tinggi sekali ya Bu? Tinggi sekali. Dan di beberapa tahun terakhir belum pernah sampai setinggi itu. 73 itu ya. Kami di bulan Oktober saja sudah melebihi dari target. Nah, pas kemarin terakhir penghitungan BPS itu sudah 73, kemudian wisatawan mancanegara 20,95%. Nah, itu adalah kenaikan-kenaikan, tapi tentunya kita tidak boleh terlena. Jadi harus mempersiapkan jurus-jurus jitu, kembali lagi membuat strategi-strategi pemasaran pariwisata yang sudah kita lakukan, diteruskan, dan di-up dan diperbaiki. Nah, 2024 kemarin kita mempunyai strategi, Mbak Dina, karena kita melihat hasil survei berdasarkan dari Kementerian Pariwisata bahwa sebenarnya orang yang datang ke suatu tempat itu bukan hanya mengunjungi destinasi wisata. Yang pertama malah pelaksanaan event, kemudian kuliner, yang ketiga budaya, yang keempat baru destinasi. Nah, itu yang menjadikan kita dan membuat suatu strategi bahwa Kalimantan Barat dengan banyaknya destinasi, berbagai macam destinasi, tapi kita masih juga ada yang belum bisa kita capai karena mungkin perjalanan atau akomodasi yang belum nyampe ke sana, tapi kita membuat suatu strategi bahwa harus memperbanyak event. Nah, jadi untuk itu 2024 kemarin kita mulai menseleksi setiap kabupaten kota dan mendorong mereka agar membuat event. Kemudian membuat event-event terusan di event-event besar. Nah, 2024 kemarin dan kita lanjutkan di 2025 ini melaksanakan
melaksanakan event Cap Gome itu, tapi kita juga membuat Saprahan Khatulistiwa bersama Bank Indonesia. Di sini ya Bu ya? Iya, Kalbar Festival Food bersama Ale-Ale ya, rumah makan Ale-Ale. Dan tahun ini ada Pontianak Sitiran ya bersama Sporta. Jadi memaksa orang untuk lebih lama tinggal di Kalimantan Barat. Ya. Itu berarti menjadi salah satu strategi pemasaran pariwisata. Jadi setiap ada kegiatan besar dibarengi dengan beberapa kegiatan berbagai jadi macam seperti event. Tidak selesai ya Bu? Iya, seperti tidak selesai dan orang kepengennya extend lebih lama di sini ya. Berarti kan unsur-unsur dari pariwisata itu kan berkoneksi ya Bu? Iya. Nah itu gimana tuh kayak seperti yang tadi Ibu sebutkan kan dengan Bank Indonesia, kemudian ada UMKM mungkin. Nah itu kolaborasi seperti itu gimana Bu? Ya. Kami sadari bahwa kita sendiri tidak bisa untuk mengembangkan pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif ini. Saya bilang pariwisata dan ekonomi kreatif merupakan dua hal yang sangat berkaitan karena ekonomi kreatif di 17 sektor itu harus dikembangkan dalam rangka mendukung pariwisata. 17 sektor itu salah satunya kuliner, fotografi, wastra kerajinan dan lain-lain. Nah, apalagi dengan saat ini kita sedang melakukan efisiensi anggaran, tapi harusnya tidak boleh menurunkan sedikit pun dari promosi strategi pariwisata yang telah kita lakukan. Nah, caranya karena kita memang sudah terbiasa dari sebelumnya dengan semangat Mbak Kepo ini, kepanjangan dari Mobile Acceleration Kolaborasi, itu kita selalu berkolaborasi dengan stakeholder terkait. Nah, salah satunya kemarin event terbesar yang merupakan kalender event juga Saprahan Khatulistiwa, Semarak, pariwisata, ekonomi kreatif, keuangan dan koperasi. Itu terus dilakukan. Terutama di 2025 ini ya Bu. Iya, terus sangat gencar dan ada inovasi di 2025 karena hasil dari evaluasi 2024. Nah, itu memang benar-benar tujuannya adalah ingin membantu peningkatan perekonomian ya di Kalimantan Barat. Salah satunya adalah UMKM. Bayangkan saja kemarin Mbak Dina, kita membuat pameran UMKM itu ada di 3 tempat. Di halaman mall Ayani, kemudian di depan alun-alun Kapuas, Saprahan, dan di Gor Pangsuma. Di kawasan Gor. Jadi itu ya Bu ya? Semua UMKM di berbagai bidang, baik itu di kuliner, terlibat di pariwisata, ekonomi kreatif, desa-desa wisata se-Kalimantan Barat kita ajak dan kita minta untuk mempamerkan, mempromosikan. Nah Bu, terkait dengan desa wisata nih, beberapa kan mungkin ada penghargaan ya Bu ya kalau desa wisata Kalimantan Barat ya. Nah, perkembangan dari desa wisata Kalimantan Barat itu seperti apa Bu saat ini? Iya, kami dulu di Pemprov ini belum ada desa wisata Mbak, masih 0 desa wisata. Nah, kita rintis sejak tahun 2022 itu bagaimana sesuai dengan ini ya, terusan dari program dari Kementerian Pariwisata yang mendorong kita untuk memperbaiki semua destinasi wisata yang di daerah provinsi masing-masing maupun memunculkan destinasi baru, salah satunya dengan desa wisata. Untuk itu sejak 2022 kemarin kami turun ke lapangan, berkeliling ke kabupaten kota se-Kalimantan Barat dan mengeksplor destinasi mana sih yang belum dikenal oleh masyarakat tetapi sangat berpotensi untuk dipromosikan dan menjadi desa wisata. Kadang-kadang di daerah-daerah yang memang lumayan jauh ya, kita datang ke sana, salah satunya saya sampai nginep di atas, naik kan ke Sepadang Hills itu, desa wisata Cipta Karya, naik ke Bukit Sepadang Hills 3 jam ya naik ke atas ya. Versi saya enggak tahu Mbak Dina mungkin bisa lebih cepat 1 jam setengah kan bermalam di sana dan melihat, kemudian berdiskusi sama stakeholder di sana, termasuk kepala dinas, kabupaten, kepala desa, Pokdarwis, bagaimana caranya agar kita bisa ikut menjadi salah satu
peserta dari Anugerah Desa Wisata yang diselenggarakan Kementerian Pariwisata. Dan kami di Pemprov Kalbar juga mengkurasi dengan menyelenggarakan Anugerah Desa Wisata tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Nah, kenapa saya terus mendorong kabupaten kota ini agar tampil, agar ikut segala macam event kurasi yang dilaksanakan oleh kementerian, termasuk tadi Karisma Event, karena ketika kita ingin diberikan penghargaan, diberikan bantuan, kita kan harus berprestasi terlebih dahulu ya Mbak ya. Kita harus tunjukkan kemampuan kita berprestasi. Nah, setelah itu tuh banyak tuh intervensi, bantuan, dukungan, baik itu dari kementerian gitu ya, maupun dari stakeholder terkait. Nah, seperti yang pertama tentunya kita digratiskan promosi pariwisata oleh Kementerian Pariwisata. Nah, kemarin kan Karisma Event Nusantara itu seminggu berturut-turut reelsnya Kementerian Pariwisata dan Karisma Event Nasional itu Singkawang, Pontianak, bukan hanya festival cap gome, tapi destinasi dan kulinernya juga mereka promosikan. Begitu juga desa wisata. Si desa kemarin salah satu pilot project kita Dewi Cika ini ternyata berhasil masuk 50 besar dari berbagai ribu desa wisata se-Indonesia. Dan yang membanggakan adalah menjadi juara favorit nasional. Nah, favorit ya Bu? Favorit. Nah, itu dari situ saya ingin menyampaikan ke kabupaten kota se-Kalimantan Barat bahwa sesuatu yang tidak mungkin itu bisa mungkin terjadi asal kita mau untuk bekerja lebih tekun. Dan sekarang alhamdulillah sudah 180 desa wisata yang ada di Kalbar yang sudah masuk di dalam database di Anugerah Desa Wisata di Kementerian ya, yang namanya Jadesta, Jaringan Desa Wisata. Tapi untuk membentuk satu desa wisata itu tentunya harus memenuhi beberapa indikator. Nah, salah satunya itu tadi yang saya bilang bahwa pariwisata dan ekonomi kreatif tidak bisa dipisahkan. Salah satunya adalah harus adanya pengembangan ekonomi kreatif di desa tersebut. Nah, salah satunya lagi di desa Sungai Utik. Kemarin juga masuk di dalam Anugerah Desa Wisata ya. Desa Lintang ya, Desa Wisata Batu ya, Lintang kebetulan ada di sini. Nah, dia mempunyai ekonomi kreatif atau kerajinan yang dikembangkan adalah wastra, tenun. Nah, kemudian kalau di Jagoi Babang itu kita mengenam anyaman ya. Anyaman yang hasil dari Jagoi Babang yang keren sekali. Dan potensi wisata di Kalimantan Barat itu sangat besar sekali. Baik Bu, dari 2020 tadi sampai 180 desa wisata, itu gimana Bu cara untuk memberikan sosialisasi kepada mereka? Kan itu tidak mudah. Apalagi Ibu menjadi melewati beberapa ini pastinya. Kurasi ya. Iya, gimana itu Bu untuk memberikan pemahaman bahwa di Kalimantan Barat ini kan banyak sekali ya Bu desa yang mungkin dari 180 lebih banyak lagi sebenarnya. Pasti ya, lebih banyak dari itu. Ya, Ibu melihatnya gimana tuh Bu desa-desa wisata yang ada di Kalimantan Barat ini? Ya, intinya kita turun langsung. Ya, ketika kita sudah turun langsung, kemudian mungkin pada waktu kita menyampaikan secara langsung, mereka sangat senang kita datangin, apalagi di daerah-daerah yang jarang dikunjungin, kemudian kita promosikan. Nah, kita buatkan mereka dokumentasi, reels, sebagai macam. Itu udah menjadi suatu komunikasi atau ikatan komunikasi yang baik antara kita dan menjadi semangat mereka. Kemudian kita pantau terus perkembangannya, sudah sampai mana, baik melalui kepala dinasnya, langsung ke kepala desanya maupun langsung ke Pokdarwisnya. Itu menjadi membuat suatu ikatan komunikasi yang baik ketika kepala dinas turun langsung untuk melihat dan mengembangkan. Dan kami mempunyai grup sendiri yang isinya ada kepala dinas, ada kepala desa, ada ketua Pokdarwisnya. Berarti kan selain melihat langsung terus memberikan beberapa pemahaman bahwa ini bisa menjadi desa wisata seperti itu ya Bu ya? Iya, selalu memberikan mereka pembelajaran dan pendampingan. Nah, terakhir kami bekerja sama dengan
pemuda-pemuda yang ada di Kalimantan Barat, salah satunya adalah BEM Untan, untuk mengembangkan salah satu desa wisata yang ada di Kabupaten Sanggau. Barusan 2 minggu yang lalu kita turun bersama-sama dengan BEM Untan. Ya. Bu, kalau keterlibatan dari dinas pemuda dan olahraganya itu ada ketersinambungannya atau gimana Bu terkait dengan wisata ini Bu? Ya pasti. Jadi kita mempunyai semangat Mbak Kepo kemarin itu kita harus bersinergi dan berkolaborasi baik secara internal maupun secara eksternal. Tusi yang ada di Disporapar kita bedah sama-sama. Jadi bagaimana keterlibatan pemuda di dalam membangun desanya, khususnya di desa wisata, karena sekarang kebanyakan dari ketua Pokdarwis, kelompok sadar wisata itu adalah pemuda-pemuda. Sebenarnya mereka sangat berpotensi dan sangat semangat sekali. Kemudian pastinya mereka kan karena Gen Z melek akan digital. Nah itu yang kita ambil di dalam strategi promosi pariwisata. Mereka mempunyai media sosial dan cepat sekali bisa untuk mempromosikan daerah, membuat suatu reels kan mereka kan senang tuh mengambil video, kan mengambil foto. Jadi kita dorong dan kita mengasih bantuan di beberapa daerah dalam rangka untuk mereka membuat suatu foto produk seperti kemarin di Jagwe Babang. Jadi kita memberikan bantuan satu set untuk mereka foto produk mereka baik itu di bidang kuliner maupun di bidang ekonomi kreatif yang lain seperti kria dan sebagainya. Kemudian olahraga, sport tourism. Nah, mendorong agar event-event olahraga banyak ya kita dari tahun lalu event-event olahraga yang terselenggara di Kalimantan Barat dan kita dorong agar pelaksanaan event itu sangat berpengaruh terhadap peningkatan perekonomian seperti misalnya ada UMKM-nya gitu kan di sana. Terus ketika mereka datang ke sini dalam menyelenggarakan event olahraga, tentunya kan penginapan kita penuh, kemudian catering kita penuh. Nah, semuanya ikut bergerak. Sampai saat ini di Proliga juga masih sedang berlangsung ya. Dari Festival Cap Gome lanjut Proliga. Dan diharapkan dilanjutkan dengan festival yang lain. Nah, ini kayak festival sahur-sahur di Kabupaten Mempawah. Ya, dan lain-lain. Baik. Bu, nah tadi kalau terkait dengan desa wisata, kemudian yang tadi Ibu sebutkan itu Wastra. Ini kalau sahabat Insight lihat dari rumah ini kan pasti bisa melihat Instagramnya Disporapar dan Bu Windy sendiri. Itu bajunya keren-keren, apa yang digunakan itu pasti semuanya gimana bertujuan. Bu? Iya, itu salah satu promosi yang dari mereka yang ada di 14 kabupaten kota ya Bu? Itu gimana tuh Bu? Ya. Jadi kami di sini di Porapar ada Tusi Ekonomi Kreatif yang tadi saya jelaskan bahwa dari 17 subsektor ekonomi kreatif salah satunya adalah Wastra. Wastra itu terdiri dari tenun, batik dan lain-lain. Nah, kebetulan kemarin saya juga menjabat sebagai PJ Ketua Dekranasda. Nah, jadi kita berbarengan bersinergi tusinya untuk berkolaborasi. Kami juga di bidang ekonomi kreatif mempunyai tugas di Dekranasda dalam promosi di Wastra dan Kria tersebut. Nah, jadi kita sering kali melihat hasil tenunan dari para perajin-perajin. Setelah kami berkeliling kemarin, tentunya ada permasalahan lain nih yang kami dapat, maksudnya curhatan daripada perajin-perajin. Gitu ya, Bu? Iya Bu, aduh kami sudah menenun, kami sudah ini, tapi kok yang dijual sedikit, permintaan sedikit. Dan kemudian saya melihat kok cuma dijadikan taplak meja atau kok cuma dijadikan bingkai dinding kata saya bilang kan. Nah jadi ada satu strategi bahwa kita harus promosi. Nah jadi enggak apa-apa dibilang flexing, yang diflexingkan kan juga Wastra, tenunnya Kalimantan Barat ya, dalam rangka membantu para perajin. Dalam rangka jadi kita bekerja sama dengan para desainer muda yang ada di Kalimantan Barat, termasuk lulusan SMK. Nah, jadi saya bilang enggak apa-apa, saya sebagai salah satu contohnya,
Karena kan kalau mau membuat promosi dan bentuk fashion show itu kan biayanya mahal. Kedua, kadang-kadang seumuran kita ini kan ibu-ibu melihat Pragawati yang pakai baju itu, ya dia kan Pragawati. Karena mereka model, bagus, jadi bagus badannya masih muda tentunya bagus. Tapi kalau kita yang udah seumuran, Bu Windy aja ya, Bu, ya, badannya yang udah gendut aja katanya masih bagus gitu kan. Nah jadi kita mendorong, mengangkat wastra-wastra untuk didesain menjadi baju-baju yang manis, yang ada untuk hari-hari ya. Biasa saya memperkenalkan tuh di dalam postingan saya. Ini adalah kerajinan dari ibu-ibu perajin mana. Motif wastranya itu kan setiap tenunan ada cerita. Nah sejak itu, apalagi kemarin kita berhasil diakui secara internasional dengan beberapa penghargaan dan Presiden Joko Widodo pada waktu itu di Forum World Water Internasional Bali menggunakan wastra Kalbar, wastra Sintang itu dengan perjalanan kurasi yang luar biasa, Mbak. Nah jadi kita disuruh mengirim wastra se-Indonesia. Dan memang itu dari sananya dari kurasinya dari sana. Dan kita mengirim dari dari semua dari semua se Kalimantan Barat. Nah, kebetulan setelah itu yang diangkat adalah Sintang dengan pewarna alamnya dan itu tidak cukup sampai di situ, Mbak. Mereka kan bingung dengan kain yang segitu, ini mau dibuat apa kan? Jadi mereka ingin memberikan melihat contoh baju yang sudah jadi baju. Nah, keluarlah koleksi-koleksi yang sudah kita bikin Ibu kan banyak ya? Iya. Jadi contohnya dilihatnya dari Ibu ya berarti? Dilihatin. Iya, dilihatin dari itu. Nah, kemudian kami kaget ternyata punya kita yang dipilih. Itu para perajin di Sintang semuanya sangat kebanjiran order. Dan akhir-akhir ini para perajin-perajin baik itu wastra tenun di Sintang, di Kaposulu, Sidan yang udah duluan booming ya, di Sambas dan di lain-lain itu kebanjiran order. Berarti pengaruhnya juga di seluruh yang ada di Kalimantan Barat ya, Bu? Iya. Dan ketika kita mengikuti Inacraft, Krianusa, pameran-pameran itu, yang paling banyak diminati adalah wastra-wastra dari beberapa kabupaten yang memang sudah ada wastranya di Kalbar. Sampai saya kemarin pada waktu mengikuti Inacraft itu pesan nih sama kabupaten tersebut, banyak kan bawanya lebih banyak lagi sehingga karena mereka memang ininya banyak sekali ya, bagus, Bu. Mbak. Dan potensi yang harus kita ambil dengan adanya terbentuk IKN itu salah satunya adalah wastra karena Kalimantan se-Kalimantan yang lebih banyak dan finishingnya lebih baik itu Kalimantan Barat. Tapi kok misalnya kayak wastra-wastra mesin apa segala macam itu banyak tuh, Mbak. Nah, kami tidak merekomendasikan karena memang tidak membantu para perajin ibu-ibu ini yang memang dia sudah menenun Kalimantan Barat dengan baik. Seperti yang saya pakai ini adalah salah satu wastra yang dikombinasikan dengan kain-kain polos gitu ya. Nah, itu bisa kita gunakan untuk baju formal sehari-hari. Sehingga kalau katanya kalau kami susah ya Bu untuk membuat baju tenun wastra secara penuh karena kadang-kadang tidak bisa dipakai sehari-hari. Nah, saya contohkan ternyata sekarang kan bisa dikolaborasiin sama kain yang lain ya, Bu. Dan dapat sedikit saja kita beli bisa kita gunakan. Nggak harus sebadan gitu, atau lain dan dia lebih manis ya. Ya, Ibu kan tadi ada nyempet mensinggung terkait dengan flexing. Kalau kita melihatnya kan malah Ibu mempromosikan wastra asli Kalimantan Barat tuh seperti ini bisa digunakan di setiap kesempatan gitu ya, Bu ya. Itu kenapa tuh, Bu? Apakah karena kadang masyarakat itu melihatnya mungkin ada dua sisi ya, Bu, negatif dan positifnya gitu. Tapi kan apa yang Ibu sampaikan ini adalah sebagai contoh bahwa wastra yang ada di Kalimantan Barat ini bisa digunakan untuk bekerja sehari-hari gitu ya, Bu ya? Iya, karena memang seperti itulah ya yang namanya kita ingin membuat suatu perubahan, inovasi, tentu ada mindset yang mungkin melihat dari sisi yang negatif dan sisi positif dengan menyangka bahwa saya
melakukan flexing. Tapi kalau saya bilang ya seperti itu, di mananya flexing ya? Kalau flexing itu kan pamer barang kemewahan. Lah ini kerajinan, mempromosikan kerajinan banyak orang. Kemudian mungkin yang dilihatnya mewah itu baju-baju saya yang agak bling-bling, tapi blingnya itu kan dari payet-payet itu yang dijual di pasar. Ternyata harganya kan yang ibu pakai kan ternyata seperti mewah ya kan? Seperti mewah ya. Padahal itu kan aslinya kan dari para penenun. Iya, penenun. Nah, kadang-kadang kan dikasih payet, Mbak. Nah, payet itu kan harganya tidak mahal, Mbak. Ada di toko-toko jual kancing ya, mungkin dan yang lain-lain. bilang flexing itu nggak tahu ya, Bu. Nggak tahu tentang itu dan kurang wajib, tahu, ya. Tapi wajib kita selalu memberikan edukasi dan sosialisasi. Buktinya kan dampak dari yang Ibu kerjakan ini adalah yang digunakan ini berdampak digunakan oleh Jokowi ya, Bu? Iya. Dan juga untuk 14 kabupaten kota, penenun juga banyak jadi order kan? Jadi order. Bukan hanya itu, Mbak, desainer-desainer juga sekarang jadi order. Baik. Nah, mereka kadang-kadang menerima permintaan, bawa foto saya yang di itu karena ada contohnya medsos, saya mau bikin seperti ini katanya. Iya. Saya bilang enggak apa-apa, kata saya bilang silakan aja. Tapi kadang-kadang pola atau desain baju itu kan sesuai dengan karakter ya, Mbak ya. Iya, betul. Nah, disesuaikan aja saya bilang. Kadang-kadang ada yang kepengen sama, dia bilang seperti itu. Tapi menurut si desainernya kan, oh ibu disesuaikan sama badannya tidak cocok dengan model ini, bagusnya seperti ini. Berarti udah kayak model kan? Model emak-emak. Baik Bu Windy, ini kita di sesi akhir, masih banyak lagi, insya Allah kita sambung nanti ke next episode ya Bu. Nah, terkait dengan wastra, kemudian desa wisata, pariwisata yang ada di Kalimantan Barat, mungkin Ibu mau sampaikan kepada sahabat Insight yang ada di rumah. Iya, sahabat Insight dimanapun kalian berada, terima kasih telah menonton kami, terima kasih juga dari Insight Pontianak telah memberikan kesempatan saya khususnya Kadis Porapar untuk berbicara tentang pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di Kalimantan Barat. Kita semua mempunyai peran di dalam pengembangan dan pembangunan Kalimantan Barat, khususnya yang pada saat ini sedang kita bicarakan di pariwisata dan ekonomi kreatif. Sekecil apapun, sedikit apapun, kita harus bisa melakukan bersama. Apalagi saat ini para generasi muda sudah sangat melek digital. Nah, jadi hendaknya kita memanfaatkan kemampuan kita, hobi kita digital untuk membuat konten-konten yang menarik tentang Kalimantan Barat, baik itu di pariwisata dan di ekonomi kreatif. Nah, tinggalkanlah hal-hal yang dapat merusak dari mindset kita untuk membangun Kalimantan Barat, dan ayo kita bersama-sama membangun Kalimantan Barat untuk menuju Kalimantan Barat sejahtera dan menciptakan generasi emas 2045. Baik, terima kasih Bu Windy. Sehat selalu, sukses dengan event kalendernya di 2025 ya Bu ya. 2025. Next kita sambung lagi Bu. Iya, terima kasih Mbak Dina. Baik, sahabat Insight, demikian Insight Talk kita di hari ini. Kita akan ketemu lagi di lain episode. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.